Selamat siang pemirsa, hari ini Jumat 20 November 2020, KSBSI secara resmi mendaftarkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja bersama Ketua Umum Bapak Muchtar Pakpahan di Mahkamah Konstitusi. Alasan uji materi kali ini adalah ada beberapa pasal yang dianggap merugikan buruh. Tim kuasa pemohon KSBSI mengajukan 4 tema sebagai alasan membuktikan bahwa materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di bagian penerimaan perkara konstitusi, Mahkamah Konstitusi, untuk penyerahan berkas-berkas yang akan diajukan untuk uji materi yang akan kita lakukan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum KSBSI, Bapak Muchtar Pakpahan. Pak Muchtar, terkait dengan uji materi yang dilakukan saat ini, atas dasar apa Bapak melakukan uji materi kali ini, Pak? Ya, secara formal disebut seluruh materi undang-undang ini bertentangan dengan konsiderans A-nya, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ditelusuri lebih dalam. Kalau di konsiderans B dan A dinyatakan untuk menciptakan lapangan kerja supaya mensejahterakan orang Indonesia, tapi begitu ditelusuri isinya tidak upayanya untuk menciptakan lapangan kerja, tapi memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, bahwa sesudah dilihat substansinya keseluruhan, di masa depan ini bisa menjadi sumber penderitaan bagi buruh. Sekali buruh kontrak akan terus menjadi buruh kontrak, sekali outsourcing selamanya akan outsourcing. Oleh Soekarno ini dulu dinamakan d'exploitation de l'homme par l'homme. Manusia menghisap darah manusia dengan ideologi kapitalisme dan imperialisme, dan itulah kemarahan Soekarno kepada kapitalisme imperialisme. Makanya kita dimerdekakan, sehingga tujuan kemerdekaan kita itu adalah menghapus outsourcing, menghapus kuli kontrak, buruh kontrak, memberi jaminan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. Tapi dengan ada ini enggak. Itulah inti yang pertama. Dan yang kedua, ada pengaturan dalam undang-undang ini pada pasal 181 yang menyatakan bila seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan, maka dilakukan harmonisasi. Sementara di undang-undang tentang pembuatan undang-undang itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya, bahwa di sana disebut ada hierarki perundang-undangan. Bila yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Bila bertentangan, otomatis yang lebih rendah itu dinyatakan batal. Tidak dikompromikan, diharmoniskan seperti yang di undang-undang ini. Jadi dengan dilakukan harmonisasi, walaupun melanggar tapi diharmonisasi, maka itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, memberi ketidakpastian hukum. Sedangkan hukum itu salah satu tugasnya yang penting memberi kepastian. Kalau sudah ini, ya ini. Jangan kalau sudah melanggar boleh dikompromikan, diharmoniskan menurut undang-undang ini. Yang tadinya pasalnya adalah bahwa seluruh undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, gitu mula-mula. Tapi sekarang undang-undang ini peraturannya yang dibilang tidak, yang bertentangan lalu diharmoniskan. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang
berikut lagi yang kita kemukakan di sini yaitu ada kecerobohan, ketidakcermatan. Kecerobohan pertama ialah di undang-undang ini disebut pada pasal 6 bahwa hal-hal mengenai perizinan selanjutnya, usaha beresiko, UMKM dan sebagainya itu diatur selanjutnya sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1. Sementara bunyi pasal 5 ayat 1 tidak ada. Jadi berarti dasar hukum dari yang apa ini selanjutnya ke bawah itu harus dinyatakan batal karena induknya tidak ada. Tapi anaknya nanti berantai kemana-mana, anak cucu jadi kecerobohan betul-betul. Nah, ada kecerobohan kedua yaitu pada penjelasan undang-undang ini, penjelasan pasal 154 pada itu klaster ketenagakerjaan. Di sana disebut semua perjanjian kerja, kesepakatan kerja, peraturan perusahaan tidak boleh lebih baik dari undang-undang ini. Lebih buruk tidak dilarang, lebih baik tidak boleh. Jadi agak aneh undang-undang ini, tapi ketika dirujuk dicari pasal 154, pasal 154 itu tidak mengenai perjanjian, tapi itu mengenai PHK. Jadi nggak nyambung. Pasal 154 inti dengan penjelasan tidak senada, dan sementara bunyi penjelasan itu juga membuat otak kita pusing. Masa nggak boleh hidup ke depan lebih baik? Harus lebih jelek boleh, lebih baik nggak boleh. Itu dibunyi pasal. Karena itu untuk menghentikan dua hal, menghentikan ketidakpastian hukum, dan kedua menghentikan arah undang-undang ini bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45. Bertentangan dengan itu, karena itu undang-undang ini sewajarnya harus dibatalkan. Okay. Nah, kedua, saya perlu juga kita sebarluaskan kepada seluruh rakyat bahwa penderitaan rakyat sedang menunggu rakyat Indonesia dengan undang-undang ini. Apakah itu buruh, petani, dan secara khusus petani dan nelayan. Terima kasih. Selain pasal 154 tadi, terkait uji materi kali ini ada pasal lain nggak Pak yang akan diajukan? Ya, enggak, kalau di situ sudah kita sebut tadi, kalau klaster ketenagakerjaan ada pasal 59, ada pasal 81 jungto 59 terkait pada pasal 59. Ada pasal 64, 65 yaitu mengenai outsourcing, ada mengenai pengupahan, ada mengenai PHK 154. Jadi itu pasti tidak memberi kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Semua orang berhak mendapatkan lapangan kerja dan hidup layak dari pekerjaannya.